Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maulina dari Universitas Bina Sarana Informatika jurusan Administrasi Perkantoran dengan NIM 211903555. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika kantor. Tapi sebelum itu ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai penampilan. Berikut penampilan dan grooming yang sesuai dengan etika di kantor. Sebelum menjelaskan mengenai pengertian etika, terlebih dahulu saya akan menjelaskan asal mula kata etika. Dalam bahasa Yunani, etika berasal dari kata ethikos, yang berarti kebiasaan, sedangkan dalam bahasa Latin, etika berasal dari kata ethicus. Etika juga dapat disebut dengan ilmu normatif, yang sendirinya berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etika dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu etika bergaul. Tentunya, interaksi dan komunikasi akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak saling menghormati dan mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing. Berikut adalah etika pergaulan yang baik dan benar. Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, penuh perhatian dan juga rasa empati terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja yang sedang membutuhkan bantuan. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, yaitu ada etika berpakaian. Sebagai karyawan di kantor, kita harus menjaga citra diri dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain ataupun perusahaan lain. Apalagi kalau perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa, tentu salah satu menjadi hal pokok. Cara etika berpakaian yang perlu diperhatikan apabila sedang berada di kantor yaitu, yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Yang kedua, biasakan berpakaian rapi. Dan yang ketiga, jangan merubah model pakaian. Selanjutnya, yang ketiga ada etika berbicara. Dalam berbicara harus memperhatikan beberapa hal penting, diantaranya adalah satu, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Yang kedua, pada saat berbicara suara harus jelas terdengar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Yang kelima, aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Nah, itu dia ketiga etika yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika kantor. Etika kantor merupakan seperangkat norma yang mengatur sikap dan perilaku seseorang dalam bekerja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika kantor yaitu yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi sangat penting karena ini merupakan sebuah proses komunikasi yang harus dijalani di berbagai situasi dan kondisi, baik di rumah, di kampus, di kantor, ataupun di tempat lainnya. Dan sosialisasi di tempat kerja ini pun mempunyai aturannya tersendiri. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Apabila kita sedang dihadapkan oleh lawan bicara, bangunlah komunikasi dengan arah pembicaraan yang jelas, karena pembicaraan tanpa arah hanya akan membuat lawan bicara bingung. Yang ketiga, hati-hati berkomentar. Ketika sedang dilibatkan dalam sebuah pembicaraan yang membahas isu menarik, tentu akan memancing kalian untuk berkomentar. Namun, pikirkan matang-matang komentar yang akan dilontarkan. Jika isi perbincangan mengenai hal-hal serius, maka pastikan memberi komentar yang juga berisi. Yang keempat, ada kompromi. Jangan pernah menjadikan satu pengalaman dengan satu orang untuk menggeneralisasikan rekan-rekan kerja lainnya. Ketidaksepahaman dengan rekan kerja karena perilaku maupun pola pikirnya tidak sesuai dengan kalian itu adalah hal yang wajar. Namun, pastikan tetap produktif dalam bekerja, budayakan kompromi dan toleransi sehingga bisa tercipta suasana kerja yang solid dan menyenangkan. Yang kelima, pengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain dapat dilakukan dengan banyak cara positif, yaitu seperti bersikap ramah, menjadi pendengar setia, serta ringan tangan akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Yang keenam, hadapi masalah. Hadapi masalah tersebut dengan kepala dan hati yang tenang. Tidak mudah terpancing ketika terjadi konflik di kantor, dan jangan mudah terpancing emosi, apalagi melakukan tindakan karena terpengaruh provokasi. Berpikirlah secara jernih sehingga dapat mengambil sikap dengan objektif. Yang ketujuh, jangan takut perubahan. Orang yang anti perubahan hanyalah orang yang kaku. Jika tidak mampu menerima perubahan, maka karyawan tersebut tidak akan pernah bisa maju. Oleh karena itu, jangan takut menerima perubahan, selama itu memang baik untuk karir dan kehidupan karyawan itu sendiri. Yang kedelapan adalah lepaskan ego. Bekerja dalam sebuah perusahaan apapun berarti siap untuk menjadi pemain tim. Untuk menjadi pemain tim yang baik, karyawan harus bisa melepaskan ego sehingga dapat menjalin kerjasama yang solid. Sekian penjelasan dari saya mengenai etika kantor. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.